sih. Pada saat saya juga dengerin pertama kali motivasi dari salah satu leader yang menurut saya luar biasa tuh, saya juga duduk merenung bahwa gila nih orang dulunya biasa-biasa aja gitu ya, malu dan segala macem. Tapi akhirnya dia bisa membuat, ya berdampak buat saya ya, bisa membuat saya juga berpikir bahwa kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa ya. Nah di sini di Prudential ya seperti itu Mbak Upi gitu ya, kita di sini bisa memberikan dampak yang positif buat orang lain. Dan kita melakukannya benar-benar ini free loh. Jadi kita benar-benar memberikan ini juga memang untuk kebaikan sesama sih gitu. Jadi hubungan sesama tuh di Prudential tuh luar biasa banget sih gitu Mbak Upi. Halo, keren banget ya, bahwa tadinya income traveling dan juga ada self development dan konsep membantu orang. Nah, terus ada pernyataan tuh bahwa di bisnis asuransi apakah emang tugasnya cuma menjual saja dan jadi agent selamanya? Emang benar seperti itu? Bukannya kalau dari Kak Oki tadi kan ada reward recruiters club, bagaimana membangun tim? Pengen tahu dong dari Kak Oki. Iya, kalau di bisnis Prudential itu emang jangka panjangnya adalah kita mau menjadi berbisnis ya. Jadi untuk meningkatkan, kalau kita mau dapatkan passive income itu adalah kita mengikuti jenjang step karir. Nah, ini yang aku suka nih. Prudential itu bisa masuk ke eranya sekarang anak-anak millennials gitu kan. Nah, which is yang dimana Prudential itu memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa gitu loh. Nah, ini yang aku suka dari bisnis Prudential ini. Kenapa? Karena itu dia, kita membuilding yang namanya karir gitu kan. Membuilding karir, kita membentuk yang namanya kita bikin sebagai leader. Nah, sebagai leader itu kita tinggal cetak aja leader-leader itu gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau aku lebih seperti kayak orang kan kalau anak-anak milenial sekarang nih gitu kan. Orang ini kan maunya anak-anak ini berbisnis itu karena lifestyle gitu kan, karena hobi gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang sekarang kita lihat bahwa bisnis-bisnis anak milenial kayak mereka pada buka coffee shop, pada buka coffee atau misalnya misalnya kayak butik gym atau apa seperti itu ya. Nah, itu semua kan perlu modal tuh Mbak Upi, ya kan? Nah, perlu modal, kita harus bayar karyawan, kita harus bayar THR, kita harus bayar gaji. Nah, menurut aku itu tidak perlu harus menggunakan modal yang sangat luar biasa. Nah, Prudential ini luar biasa nih teman-teman, ya. Karena apa? Karena kita bisnis tidak harus menggunakan modal gitu loh. Modalnya cuma kita sharing sama orang. Kita cuma edukasi orang dan kita ikutin sistemnya. Prudential ini sudah punya sistem yang sangat luar biasa yang aku rasa anak-anak milenial itu lebih gampang menyesuaikan. Kenapa? Karena sekarang Prudential itu semua apapun dalam bentuk digital. Mostly seperti itu. Nah, aku yakin sekarang di luar sana kan sekolah aja pada pakai Zoom, ya kan? Nah, apalagi dengan anak-anak milenial sekarang nih, aku yakin dengan anak-anak milenial ketertarikan dengan sistem bisnis yang lewat digital ini akan merasa tertarik, ya kan? Nah, seperti apa sih bisnisnya? Nah, kalau bisnisnya begini loh teman-teman. Jadi, tugas kita nih di tahun awal itu cuma sebagai agent. Memang di tahun pertama itu kita sebagai agent itu kita dilatih sama Prudential untuk punya kemampuan untuk selling, untuk jualan, untuk berjual polis. Nah, tetapi itu hanya dilakukan di tahun pertama. Nah, di tahun pertama itu kita sebagai agent. Nah, kemudian di tahun kedua, kita itu ada namanya jenjang step karir, yaitu namanya adalah Associate Agency Director. Itu adalah salah satu leader juga setelah jadi agent. Nah, kemudian itu di tahun kedua. Di tahun ketiga, kita akan menjadi namanya Agency Director. Nah, begitu terusnya seperti itu. Nah, tugas kita adalah cuma gampang. Tugas kita yaitu adalah menciptakan, istilahnya apa ya, kita ini sebagai leader artinya kita sebagai franchise, kita sudah punya company sendiri, punya perusahaan sendiri. Nah, tinggal kita sekarang udah punya perusahaan sendiri, bagaimana caranya kita punya cabang perusahaan sendiri. Atau misalnya begini, aku punya coffee shop, satu nih, kalau jadi agency director, aku jadi coffee shop. Nah, gimana caranya supaya aku punya coffee shop yang banyak cabangnya? Itu yang dilakukan sama Prudential, dan itu sangat amat mudah. Kenapa aku bilang begitu? Karena dalam waktu 2 tahun aja,
aku bisa mencetak beberapa leader, dan insya Allah tahun ini aku mencetak kurang lebih sekitar 5-6 leader di tahun ini. Nah, itu aku ngerasa bahwa itu sangat mudah aku jalanin. Kenapa? Karena sistem Prudential itu udah enak banget ya, mudah, dan bisa diikutin sama anak-anak millennials. Itu yang pertama. Nah, teman-teman pasti pengen tahu dong, gimana sih komisinya seperti apa sih Ki, gitu kan? Nih, aku akan sedikit sharing nih sama teman-teman semua di sana, bisnisnya itu gimana untuk sistem komisinya. Nah, ini komisinya. Nih, bayangin ya, kita ini kalau misal jual satu polis, ya, itu kita bisa mendapatkan komisi itu selama 5 tahun loh. Bayangin, kalau kita jualan suatu produk, let's say kita jualan mobil, kita cuma dapat komisi sekali doang. Tetapi di Prudential, kalau kita bisa jualan satu polis dan nasabah itu dengan komit mereka membayar polisnya, kita bisa dapat komisi selama 5 tahun. Di tahun pertama kita dapat 30%, di tahun kedua kita dapat 30%, di tahun ketiga kita dapat 5%, di tahun keempat dapat 5%, di tahun kelima dapat 5%. Itu Prudential membayarkan komisinya itu setiap bulan dan ditransfer itu seminggu sekali. Itu hebatnya. Kemudian yang kedua, kita dapat bonus nih teman-teman. Kalau bonus itu, Prudential tuh ngasih 12% itu di setiap setahun sekali. Ya, jadi ibaratnya kalau aku paling senang kalau anak-anak milenials atau anak-anak karyawan yang aku rekrut itu, aku selalu bilang bonus itu anggap aja THR. Bayangin ya, aku bisnis bekerja di Fitness First, aku belum pernah bisa dapat bonus THR sebesar di Prudential. Aku kasih, mungkin ini buat penyemangat teman-teman ya. Aku dapat bonus di tahun 2019, bonus ya, aku anggap THR itu 180 juta. Wow. Aku nggak pernah, itu bonus tuh, ya kan, itu bonus. Artinya apa? Itu THR aku. Kira-kira teman-teman gimana ya? Ada nggak ya yang bisa ngasih THR 180 juta? Nah, itu yang aku bisa sedikit sharing sama teman-teman. Nah, di tahun kedua malah THR dinaikin lagi 13,5%. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita selama tahun pertama sampai tahun kelima komisi dan bonus ditotalkan ya. Jadi kalau kita beli, misalnya kita jual satu polis ini berapa? 1 juta. Berarti kalilah 12 bulan, 12 juta. Berarti komisi kita adalah 12 juta kali 100,5%. Jadi ditotalkan itu, komisi kita adalah 100,5% loh teman-teman. Ini yang bagusnya komisi dari Prudential sebagai agent loh di sini. Ya, ini kita ngomonginnya adalah di tahun pertama. Di tahun pertama komisi sebagai agent. Belum sebagai associate agency director, atau belum menjadi agency director. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Seperti apa sih slide berikutnya? Nih, kita lihat teman-teman. Nah, ini yang disebut namanya royalty. Jadi, teman-teman, kalau kita kayak aku di tahun 2019 kan aku menjadi AAD, ya. Jadi, aku rekrut nih misalnya satu orang, misalnya aku rekrut. Berarti aku dapat royalti dari orang yang aku rekrut itu di tahun pertama 13,5% loh. Berarti kalau kita rekrut banyak, 10 orang, 20 orang, kira-kira royalti kita banyak nggak teman-teman? Pastinya. Di tahun kedua di tahun kedua 9%. Nah, begitu juga di tahun kedua nih sekarang, aku udah jadi agency director, aku rekrut aja terus yang banyak. Nah, kalau aku rekrut banyak, berarti aku sekarang dapat berapa? 21%. Di tahun kedua dapat 12%. Nah, ini ada royalti yang kita bisa nikmatin. Nah, ini disebut dengan namanya passive income. Menurut aku ini ada passive income. Nah, ini adalah royalti loh. Belum lagi kalau kita jualan polis pribadi. Jadi sebetulnya komisinya itu luar biasa Prudential, nggak habis-habis gitu. Nah, aku rasa kalau anak-anak milenial tuh, wah, kalau dapat uang kayak begini, kebayang ya, kayaknya bisa beli Brompton, bukan yang bukan beli sepedanya, yang pasti yang limited edition yang bisa 150 juta ke atas nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat untuk slide berikutnya. Slide berikutnya kita lihat. Ya, nah seperti apa sih sistemnya? Nah, ini teman-teman, di tahun pertama kita nih sebagai agent, kita pengen menjadi associate agency director. Gimana sih Kak caranya? Ini banyak yang bertanya.
kita hanya produksi dalam 1 tahun itu 400 juta, itu anggapnya kita produksi 200 juta pribadi. Itu kita rekrut aja minimal 3 partner, 3 orang. Nah, 3 orang ini kita bantu mereka untuk mereka produksi sebesar total 200 juta. Jadi totalnya 400 juta. Jadi produksi 400 juta itu adalah produksi satu tim loh teman-teman. Jadi kalau kita udah dapat produksi 400 juta, berarti kita bisa menjadi Associate Agency Director. Pertanyaan aku adalah, ini 3 partner. Kalau misalnya rekrutnya lebih dari 3 partner, kira-kira akan lebih banyak lagi nggak? Akan lebih mudah lagi nggak? Nah, ini makanya aku bilang. Jadi, Prudential itu memberikan sistem yang luar biasa. Dari agent menjadi Associate Agency Director. Jadi di tahun pertama. Nah, ini adalah prosesnya berapa lama? 1 tahun. Dihitungnya tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya. Nah, kemudian di tahun kedua, kita dari Associate Agency Director, itu kita tahapnya adalah menjadi Agency Director. Nah, ini yang aku sekarang sudah dapat sebagai Agency Director. Seperti apa? Omset timnya adalah 1,2 miliar. 1,2 miliar ini itu bukan produksi pribadi, tetapi adalah produksi tim. Nah, sekarang anggap aja sekarang partner yang kita rekrut nih, yang waktu kita di tahun pertama, yuk kita bantu mereka untuk promosi juga. Jadi mereka juga membantu kita untuk menjadi omset tim, ya kan? Nah, inilah makanya jadi teman-teman, kalau kita sekarang tujuan kita di Prudential cuma satu, gimana caranya dari agent kita nikmatin prosesnya menjadi agency director. Nah, agency director ini adalah franchise yang kita punya. Nah, kalau kita sudah jadi agency director, berarti kita sudah punya franchise sendiri. Nah, kalau sudah kita punya franchise sendiri, bagaimana caranya kita membuat franchise yang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti teman-teman kita bisa lihat di slide berikutnya, ya. Ini slide berikutnya adalah boleh dibantu. Ya, oke. Nah, di tahun pertama omset kita kan 400 juta, ya. Kita punya planning 5 tahun ke depan. Bisnis plan kita 5 tahun ke depan, seperti tadi Advi ceritakan, 5 tahun ke depan itu kita ini tugasnya adalah omset kita nih di tahun pertama sebagai agent kita produksi 400 juta, ya. Kemudian kita create 1 leader. Nah, di tahun kedua omset kita 1,2 miliar. Tadi kita bilang itu menjadi menjadi agency director. Nah, itu kita create juga 3 leader. Kita tinggal ikutin pattern ini aja. Kita ikutin polanya aja. Ini adalah pola suatu bisnis yang berjalan, gitu loh. Kalau teman-teman sekarang tinggal ikutin duplikasi ini, setiap di tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, kemudian jumlah leadernya semakin banyak, ada 81 leader, kebayang nggak teman-teman? Berarti kita dapat royalti atau misalnya dapat, kita sebutnya adalah overriding, itu akan luar biasa. Nah, ini di slide berikutnya akan lebih jelas lagi seperti apa. Nah, ini loh teman-teman, di slide berikutnya adalah kita bisa lihat bahwa, nah ini sepertinya, ini disebut namanya bisnis passive income ke depan. Nah, kalau kita nih, Anda nih, sekarang bisnis ini adalah bisnis yang bisa kita nikmatin 6 keturunan ke bawah. Bisnis ini adalah bisnis yang bisa diwariskan. Inilah bisnis yang luar biasa. Bayangin teman-teman, kita nggak perlu pakai modal, kita nggak perlu gaji karyawan, kita nggak perlu ngasih THR, tapi semua Prudential siapin semuanya. Nah, kalau aku sih, anak-anak milenial, kalau misalnya kerja di kantor, lulus kuliah, terus masuk ke suatu kantor, kira-kira menurut teman-teman gajinya berapa sih? Paling UMR ya, atau bonusnya berapa? Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya teman-teman dalam 5 tahun, 10 tahun tinggal ikutin patternnya kayak tadi Kak Advi bilang, 5 tahun jalanin bisnisnya, kemudian 5 tahun maintain, kemudian setelahnya sisanya kita hanya mendapatkan royalti. Nah, ini adalah, bayangin teman-teman, kalau AD-nya kita bisa menciptakan AD segitu banyak, yang franchise kita banyak nih ke bawah, coffee shop kita banyak banget ke bawah, kita bisa mendapatkan royalti 6 keturunan ke bawah. Nah, ini mungkin satu sharing sama satu sedikit sharing buat teman-teman di rumah. Aku dapat
salah satu leader yang hebat pernah cerita sama aku 2 bulan yang lalu. Beliau itu cerita sama aku, leadernya itu sudah meninggal itu 4 tahun yang lalu. Tetapi Prudential itu masih memberikan bonusnya, komisinya kepada ahli warisnya setiap bulan itu 700 juta. Kira-kira kalau teman-teman ya, itu terjadi sama kita gitu ya, itu Prudential itu luar biasa loh. Dia masih memberikan haknya kepada kita sebagai tenaga pemasar. Kenapa? Karena kalau kita sebagai AD, artinya franchise itu milik kita sendiri. Nah, itulah teman-teman sedikit sharing jenjang bisnis kita di Prudential. Kalau kita pengen mendapat royalty, kalau kita pengen dapat overriding, dan kita pengen dapat passive income dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, kita cuma ikutin sistemnya seperti ini aja. Dan aku yakin teman-teman pasti bisa menjalankan seperti ini. Karena ini sangat-sangat amat mudah. Dan apalagi kita lakukan ini dengan sistem digital. Begitu loh, Mbak Upi. Seru banget, Kak. Nah, Kak Oki tadi kan menjelaskan tentang jenjang karir perusahaan. Nah, sedangkan Kak Oki sebenarnya kalau bisa dibilang join akhir 2018 dan sekarang statusnya udah agency director ya. Artinya nggak sampai 2 tahun bisa langsung promosi dari associate agency director dan sekarang agency director ya. Jadi jenjang karirnya itu tidak menentukan harus 2 tahun, harus 3 tahun baru promosi ya, Kak. Itu bisa langsung dalam tiap tahun bisa langsung promosi. Keren ya, Kak. Selamat juga udah Kak Oki sudah bisa jadi agency director di 2020. Dan kompensasinya juga luar biasa banget. Teman-teman tadi udah bisa dengar ya dari Kak Oki, penjelasan Kak Oki bahwa luar biasa teman-teman bisa percepatan income di bisnis Prudential ini. Jadi tunggu apa lagi nah teman-teman. Oke. Kita lihat di sini kita udah masuk di sesi tanya jawab nih teman-teman. Saya lihat di sini saya udah buka Q&A. Ini udah ada banyak pertanyaan ya teman-teman yang dituangkan dari teman-teman semuanya peserta di webinar ini. Saya akan membacakan yang pertama. Ini nanti akan ditanyakan kepada Kak Oki dan Kak Ati ya. Siap-siap ya. Pertama itu, apa sih rahasia kalian Nah, kita mulai dari kita jadi orang yang tulus aja sih ya Mbak Upi ya. Karena di sini tuh sebenarnya kan kita pekerjaan agen itu kan sebenarnya hanya title ya gitu. Cuma sebenarnya kan kita adalah konsultan. Di mana kita sebenarnya memberi solusi kan. Konsultan itu adalah tugasnya mendengar sih sebenarnya dan memberikan solusi. Jadi kita datang emang untuk memberikan solusi yang terbaik buat mereka sih. Jadi pada saat kita datang, kita bukan mau menawarkan produk, tapi kita mau sharing sih sebenarnya. Ibaratnya kita kayak mau cerita sesuatu hal, suatu konsep, apakah dia setuju dengan konsep kita. Tentunya persiapannya sih kalau saya ya bikin suatu presentasi yang simpel aja dengan bahasa sehari-hari aja sih gitu. Dan yang membuat mereka mungkin tadi menjaga kepercayaan mereka sih sebenarnya adalah bahwa mereka juga mesti melihat ibaratnya gini, orang itu akan ngambil insurance sama kita sebenarnya memang bukan semata-mata karena produk sih. Dia harus percaya dulu sama ini Oki, Atfi bisa dipercaya nggak sih kalau sampai benar-benar gue sakit, dia bisa ditelepon dan bisa ngurusin klaim kita apa enggak. Itu sih sebenarnya yang mereka sebenarnya khawatirin. Makanya kenapa banyak mungkin teman-teman dekat kita dulu di awal kita jadi agent nggak pingin ngambil sama kita. Justru orang-orang yang nggak deket sama kita orang-orang yang jauh dari kita malah lebih percaya sama kita kan. Sebenarnya mereka hanya butuh pembuktian kita sih, pembuktian bahwa kita tetap konsisten dan kita memang menjalankan pekerjaan ini dengan benar-benar sih. Jadi kalau buat saya sih cukup di Prudential tuh cukup teman-teman tuh cukup konsisten aja, konsisten gitu ya. Sebenarnya pekerjaan kita sharing ke orang gitu ya, telepon orang, sharing ke orang, itu adalah sebenarnya belum dianggap kita mulai bekerja. Kita mulai bekerja itu di saat orang tersebut tanda tangan dan menjadi nasabah kita. Itu saatnya kita mulai bekerja. Kenapa? Karena kita menservis dia. Ya, walaupun tadi Oki udah jelasin ya, kita dapat komisi 2 tahun terbesar di 2 tahun pertama. Setelah itu dapat 3 tahun lagi, jadi total 5 tahun. Tapi kita dedikasi untuk satu nasabah itu bisa seumur hidup si nasabah tersebut sih. Gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin orang nggak berpikir bahwa memang kita itu sebenarnya kita sebenarnya yang benar-benar mendedikasikan pekerjaan kita mendedikasikan kita buat si nasabah itu ya seumur hidup dia mungkin komisi kita cuma dapat 5 tahun kan, tapi kalau dia sakitnya 10 tahun kemudian
tetap pasti yang dihubungin pasti kita kok. Makanya banyak mungkin orang yang bertanya, nanti lo masih di sini nggak, Vi? Pasti gitu ya pertanyaannya ya kan gitu ya. Kira-kira ditelepon bisa ditelepon apa enggak? Gitu. Karena ya itu buktinya, saya ini ada cerita sih Mbak Upi ya. Saya sekarang lagi ngurus klaim nasabah saya. Nasabah saya ini meninggal mendadak, kena serang stroke. Umurnya masih 45 tahun. Itu juga meninggalnya benar-benar jadi ditemukan di ruangan kerjanya, udah tidak bernyawa ya. Jadi saya juga tahu kejadian itu dari Instagram teman saya gitu ya. Akhirnya saya cari tahu telepon istrinya. Saya dapat telepon istrinya, saya datang ke rumah duka. Malam itu saya datang ke rumah duka, saya berkenalan sama istrinya karena istrinya belum kenal sama saya kan. Saya kenalan bahwa ini suami Mbak punya polis sama saya. Dia bilang, oh saya udah tahu kok Mbak, saya pernah diceritain sama dia. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar, istrinya cuma minta waktu seminggu untuk, ibaratnya dia lagi dalam keadaan berduka banget ya. Jadi dia bilang, boleh nggak kasih saya seminggu, saya pengennya tenang dulu nih gitu ya. Oke gitu, akhirnya seminggu kemudian kita ketemu lagi ya. Sekarang nih lagi dalam proses klaim. Alhamdulillah semua dokumen udah tersubmit semua dan nggak ada pendingan, cuma tinggal nunggu keputusan prudential. Dan itu saya tuh kenal nasabah saya ini dulu, saya tuh dari orang nggak kenal sama dia sih Mbak Upi. Saya tuh nggak kenal sama dia, saya cuma punya nomor telepon dia ada di database almarhum suami saya waktu itu. Jadi saya buka itu database almarhum suami saya, nomor handphonenya saya cari. Nah saya ketemu nomor telepon nih orang. Saya tahu nih orang ini pernah kerja bareng sama kita dulu, tapi saya nggak kenal gitu ya. Saya akhirnya nelfon dia memperkenalkan diri bahwa saya adalah istrinya dari almarhum Ruli. Boleh nggak kita menyambung tali silaturahim kita? Akhirnya dia open, kita ketemu ya. Dan akhirnya ya terjadilah dia beli polis lah ya. Itu dari orang yang saya nggak kenal, saya cuma telepon aja. Tapi siapa yang ngira sih ya dia sekarang udah nggak ada ya Mbak Upi ya. Dan itu total 3 polisnya dia itu jumlah klaim meninggalnya itu sama sakit kritis itu ada sekitar 1,2 M. Wow. Dari saya nggak kenal sama dia sih. Gitu kan. Intinya kalau di sini kita mau sharing ya sharing aja sih gitu ya. Kita mau bantu orang ya bantu aja, nggak usah pilih-pilih sih gitu. Ketulusan kita tuh bisa dilihat dari kenapa? Nasabah kita harus standby ya. Iya, pada saat kita sharing ya ketulusan kita tuh kelihatan sih Mbak Upi gitu ya. Jadi orang akan melihat bahwa maksudnya kok cara dia jelasin mungkin ya, misalnya cara dia jelasin kok kayaknya nggak nge-push ya, cara dia jelasin kok ya nggak kelihatan kayak sales aja. Kalau sales itu kan dia akan menjual, mau harganya murah ya pokoknya produk gue kejual kan. Kalau kita enggak kan, kita merancang sesuatu yang memang sesuai kebutuhan dia sih. Gitu sih kira-kira ya Mbak Upi ya. Wow, pengalaman yang luar biasa ya mengenai klaim juga. Nah itu juga terkait dengan kepercayaan kita sebagai dari nasabah ya. Nah terus kalau dari Kak Oki sendiri gimana cara membangun hubungan dengan para nasabah agar nasabah percaya kepada Kak Oki? Oke, kalau aku dari awalnya aku melihat kepada diri aku dulu sendiri Mbak Upi. Jadi gini Mbak Uci, kalau kita ini sebagai agent itu adalah mengedepankan service itu yang paling pertama ya. Jadi aku memang karena memang aku basicnya di fitness first itu sebelumnya kerja 12 tahun karena aku bekerja di bidang jasa gitu kan. Jadi memang aku udah terbiasa untuk Halo Kak? Kak Oki? Halo? Oke, sepertinya ada masalah dengan koneksinya Kak Oki ya. It's okay, teman-teman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya, teman-teman ya, sambil kita menunggu Kak Oki untuk hadir kembali bersama kita. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Tadi terkait ada hubungannya dengan Kak Ati, tadi ada ngomong mengenai introvert nih Kak. Saya orang yang paling jarang dan susah menawarkan produk ke orang lain, apalagi yang kita jual nggak kelihatan fisik barangnya. Sementara kesuksesan seorang agent pastinya dari seberapa besar dan banyak dan besarnya closing. Benar nggak sih Kak? Ya tadi ya
balik lagi ya, kalau mindset kita jualan ya mindsetnya jualan ya kita akan merasa kayak gue nggak jago jualan gitu. Pasti orang akan ngomong seperti itu sih. Cuman kalau kita bilang kita tuh mau sharing sesuatu gitu ya, sharing karena mungkin saya punya pengalaman pribadi sih ya Mbak Upia, punya pengalaman pribadi, ada suami saya sakit, saya tahu banget rasanya biaya pengobatan tuh tinggi banget sih. Jadi saya merasa memang saya punya tugas sih untuk bisa cerita ke teman-teman saya bahwa memang jangan sampai deh kejebak dulu nih gue gitu ya, jangan sampai kita maksudnya mungkin nggak semua orang bisa bisa melewati tahap itu dengan struggle ya. Jadi kalau menurut saya merasa ya kayak misalnya ini kakak ipar saya juga saya ceritain, ya kan dia nikah sama kakak saya, kalau kenapa-napa sama dia kakak saya kesian dong gitu ya. Jadi saya merasa memang saya punya tugas seperti itu sih. Jadi introvert itu kan sebenarnya memang orangnya nggak banyak suka ngomong ya, tapi kalau misalnya dia hebatnya di Prudential gitu ya, kita itu nggak disuruh ngecap gitu loh Mbak Upi, semua udah ada skripnya ya, kita udah dikasih trainingnya, udah ada skripnya, udah ada mentornya, udah ada contoh-contohnya. Jadi pada saat memang diajarin, saya cuma bilang oh di sini cuma tinggal duplikasi aja gitu, saya cuma tinggal nyontek apa yang leader saya udah lakukan aja sih gitu. Jadi saya nggak cuma nih produk lo pelajarin, habis itu tinggal coba cari teman-teman kamu yang mau buka asuransi, kan nggak kayak gitu ya. Cuma dikasih tahu cara bikin list nama yang benar, cara sharing yang benar seperti apa, cara penyampaian produknya seperti apa. Jadi benar-benar memang kita diajarin step by stepnya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu join di Prudential, jangan ragu-ragu. Kenapa? Di sini semua kita udah ada yang namanya training, ada mentornya, udah ada wadahnya, nggak pakai modal. Udah di sini udah dimudahkan banget sih caranya sih. Apalagi buat para milenial sih ya, yang mungkin pengen coba-coba dulu nih, pengen tahu nih di bisnis Prudential ini udah gampang banget sih, udah easy banget sih sebenarnya. Yes, betul banget. Kebetulan banget memang peserta kita di sini mostly adalah milenial nih Kak Ati. Jadi kita pengen mengenalkan kepada teman-teman kita yang milenial bahwa bisnis Prudential ini sangat tepat untuk dijalankan sekarang ini gitu loh. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, ini kan terkait dengan syariah, fokusnya Kak Ati dan Kak Oki adalah syariah. Bagaimana dengan orang yang mempertanyakan apakah asuransi jiwa itu halal atau tidak? Nah itu cara mengatakannya, apa yang harus dikatakan kepada orang tersebut kalau bertanya seperti itu? Gimana tuh Kak Ati? Oke, ini Oki udah masuk sih Upi. Oh udah ada. Udah. Halo. Oke, Kak Oki, welcome back. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak mengenai asuransi jiwa itu halal atau tidak. Kalau ada nggak, Kak Oki pernah dapat pertanyaan seperti itu? Dan kalau ke orang tersebut. Oke, kalau itu pertanyaan yang sangat luar biasa sih. Aku akan hadapin hadapin itu hampir setiap saat gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan di luar sana itu banyak orang yang terutama yang muslim ya. Kalau yang muslim itu dia banyak yang hijrah gitu kan. Nah, itu pasti yang pertanyaan yang pertama adalah mereka pasti tanya ini apa, asuransi halal atau tidak. Nah, kalau aku bilang pertanyakan ini asuransi halal tidak, ini aku bisa insya Allah mengatakan bahwa ini adalah asuransi yang sifatnya halal. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita masih percaya sebagai masyarakat Indonesia, kita percaya bahwa kita ini kan segala sesuatunya melihat sesuai dengan DSN MUI, ya kan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kita percaya bahwa kalau sekarang DSN MUI ini kan sebagai lembaga yang diberi wewenang ya untuk di sana ulama-ulama yang memberikan sertifikasi untuk masalah halal atau tidak halal gitu. Halo Kak Oki. Oke, sepertinya Kak Oki masih ada problem dengan sinyalnya. Oke, kita boleh dari Kak Ati dilanjutkan dengan Kak Ati. Gimana nih Kak Ati, asuransi jiwa itu halal atau enggak? Kira-kira Kak Ati akan menjawabnya seperti apa? Pernah nggak ditanya seperti itu? Ya pastinya banyak ya Mbak ya, orang yang bertanya kan, ini lo jalan ini beneran halal apa enggak nih Vi gitu ya, banyak yang pertanyaan kayak gitu. Jadi sebenarnya Islam sendiri kan tidak melarang kita memiliki asuransi kan. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul itu dikelola dengan sesuai dengan syariat Islam. Dan ini juga sudah disebutkan kan dalam fatwa MUI kan gitu. Jadi
asuransi itu selama memang dana yang dikelola memang sesuai dengan syariat Islam sih halal ya Mbak, maksudnya tidak dilarang dalam Islam gitu. Karena memang kita kan memberikan bentuk perlindungan, terus kita juga ada unsur tolong menolong, unsur kebaikan, kita juga berbagi resiko dan keuntungan, jadi sama-sama ditanggung bersama, dan bagian dari bermuamalah juga. Jadi akad dalam asuransi syariah itu juga ada 3 akad gitu. Jadi kita bukannya sembarang bicara aja sih sebenarnya gitu. Asalkan memang kan di sini kan yang tidak boleh kan tadi ada riba, maisir sama gharar ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh, jangan ragu-ragu lah memiliki asuransi, karena memang asuransi itu kan sebenarnya memiliki asuransi itu kan adalah suatu bentuk perlindungan terhadap risiko ekonomi atau risiko kehidupan yang sebenarnya kita tidak bisa prediksi di masa depan kan gitu. Jadi fatwa MUI juga menegaskan bahwa asuransi diperbolehkan selama produk tersebut dikelola dengan prinsip syariah. Jadi ya udah nggak usah ragu-ragu lagi sih punya insurance sih, karena insurance ya tadi gitu kan risikonya ditanggung bersama dan untuk melindungi keluarga kita sih pasti. Yes, betul. Nah, gimana nih Kak Oki udah join kembali bersama kita? Ya, sudah nih. Oke, ada yang mau dilanjutkan tadi dari pernyataannya Kak Oki? Kalau aku sih dari pertanyaan tadi sudah diwakilin sama Atvi ya, gitu kan. Nah, kalau menurut aku mungkin lebih kayak seperti aku juga ada salah satu nasabah ya yang gitu kan. Nah, sebelumnya juga dia nggak percaya bahwa asuransi syariah itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian aku kasih sedikit edukasi bahwa konsep seperti apa, kemudian aku kasih lihat juga fatwa MUI seperti apa, kemudian aku juga kasih lihat bahwa ustadz-ustadz juga yang sudah lebih mengerti, lebih pakar dalam bidangnya gitu kan, aku kasih lihat juga, ya semua alhamdulillah akhirnya dia mengerti gitu, oh ternyata konsep ini bagus sekali, seperti itu. Oke, wow, luar biasa ya teman-teman. Ini adalah pengalaman langsung dari Kak Ati dan Kak Ati. Terus ini kan tapi mereka pasti mungkin dari Kak Ati dulu. Jadi kalau ada closing pertama sih, orang bisa closing pertama kali itu hebat sih kalau menurut aku ya, karena saya nggak close. Saya tuh itu adik kita, tapi istilahnya proper saya pertama itu saya prospek ke salah satu nasabah saya ya. Saya cuma saya dulu masih bekerja di advertising ya, jadi waktu itu ada salah satu supplier yang saya ajak ketemuan, Mas boleh ya kita nanti malam ketemuan ya gitu. Tapi saya nggak bilang tuh maksudnya apa, karena dia supplier saya, boleh Vi kita ketemuan yuk gitu ya. Dia berpikiran mungkin saya masih kerjaan kali ya gitu ya. Akhirnya kita ketemu ngobrol, itu saya mau mulai sharing aja tuh setengah mati sih Mbak Upi, kayak bolak-balik kamar mandi, ngomong nggak ya yang kayak gitu-gitu ya. Cuman waktu itu saya satu titik saya berpikir untuk pasti kamar mandi, kayak itu kan jam saya ketemu namanya jam 8 ya, itu kira-kira udah jam 9 kurang gitu ya. Saya cuma berpikir gila nih gue jam segini di luar rumah ninggalin anak gitu ya, ninggalin suami gitu ya, masih sakit kan suami aku ya. Cuma untuk hal yang misalnya untuk, tapi gue nggak berani buka omongan gitu, nggak berani buka mulut kan gitu. Gue udah ngabisin, udah istilahnya udah ngorbanin waktu keluarga gue kan. Jadi pada saat itu begitu baik dari kamar mandi, saya cuma nanya, Mas lo nggak buru-buru kan Mas gitu kan. Enggak, kenapa? Dia bilang gitu. Boleh ya aku minta waktunya nih, ada yang mau aku sharing nih, tapi aku mau nanya-nanya dulu nih sebelumnya ya Mas. Oh ya boleh Vi. Akhirnya aku cerita tanya survei segala macam sharing. Dia cuma bilang gini, hal-hal yang tadinya kita anggap horor tuh sebenarnya ada di pikiran kita doang sih gitu. Kalau kita jelasinnya benar gitu ya, dia walaupun nggak ambil sama kita sekarang, suatu saat dia pasti ngambil sama kita karena dia inget cara jelasin kita. Jadi pada saat itu dia bilang, wah ini bagus juga ya Via, apa nih Vi gitu, gini segala macam. Dia cuma bilang sebutin budgetnya dia waktu itu, ya udah deh coba deh hitungin segini deh.
hitung-hitung nih harga jeans gue loh Vi, katanya gitu. Wah, aku langsung mikir harga jeansnya mahal juga ya gitu ya. Terus akhirnya pada saat itu dia jadi nasabah aku pertama kali, tapi sebelumnya memang pastinya aku ngalamin penolakan juga banyak sih, nggak mungkin lah nggak ada penolakannya. Cuman begitu aku menyadari, oh kalau kita benar-benar ngikutin kata leader, jalanin aja pakai sistem, orang tuh kalau diceritain kayak gini sebenarnya tertarik sih sama produknya gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang tadi misalnya bilang pendiam lah, nggak bisa jualan, ya udah ikutin aja caranya yang leader ajarin sih. Jangan coba-coba cara lain. Kalau belum terbukti jangan pakai cara lain sih. Gitu. Dan nasabah saya ini baru aja tanda tangan untuk kemarin ya bulan lalu ya baru tanda tangan untuk nambah buat sakit kritis. Jadi nasabah pertama saya sekarang dia nambah lagi. Jadi menurut saya sih repeat order pasti terjadi kalau di Prudential asal memang kita konsistensi. Oke, wow, luar biasa ya Kak. Nah, produk asuransi ke customer pertama kalinya Kak Oki, pengalamannya seperti apa? Oke, kalau aku dulu lucu ya Mbak Afi, kalau aku tuh karena aku ingat banget ketemu sama orang itu sama salah satu juga instruktur ya kan, kebetulan dia single parents nih ya kan. Nah cuma pada saat itu karena dia single parents, pas aku tanya sama dia, kamu udah punya asuransi belum? Aku bilang gitu, kamu kan single parents dan kerjaan kamu juga kan kesana kemari gitu kan. Nah waduh Oki, aku kayak nggak mau nambah lagi asuransi. Lo kenapa? Aku bilang gitu. Nah, kalau aku di sini bukan mau jualan kok, aku cuma mau make sure aja, maksudnya kamu tuh sudah punya atau belum gitu kan. Nah, ternyata dia sudah punya asuransi 9 biji, 9 polis. Wah, banyak ya. Ya kan? Iya, cuma manfaatnya itu ya begitu, manfaatnya adalah manfaat yang premi-premia, maksudnya manfaatnya nggak jelas gitu loh. Nah, jadi karena memang aku dari awal adalah pengen mengedepankan manfaat fokus ada di PPH Plus waktu itu ya. Nah jadi aku kasih tahu bahwa nih ya ada produk, ada konsep yang bagus banget gitu kan. Tapi konsep syariahnya begini loh, ini ada manfaat bagi hasilnya. Kemudian manfaat produknya adalah unlimited, anti inflasi dan sebagainya. Terus dia langsung bikin, wah kok ada yang kayak begini ya? Oh ada gitu. Akhirnya sekarang dia tertarik gitu. Bahkan sekarang dia menjadi salah satu tim aku juga. Seperti itu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Itu tadi deh jawaban dari Kak Oki dan Kak Aki. Ini last but not least nih, dari Kak Oki dan Kak Aki, nasihat untuk teman-teman kita semuanya di sini agar bisa maju dan membuat jaringan bisnis syariah bersama Prudential, boleh nggak masing-masing memberikan nasihat buat teman-teman kita? Mulai dari Kak Aki dulu. Nasihatnya sih ya udah lah ya, maksud aku di sini tuh pertama satu, teman-teman udah ada mentornya. Terus yang kedua di sini kita nggak ada modal gitu. Terus yang ketiga teman-teman tuh di sini ya bisa ada pengembangan diri. Jadi di sini tuh udah menurut aku udah paket komplit banget sih. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis ya, kita mau berbisnis tadi mungkin Oki bilang kalau berbisnis buka kafe atau buka franchise, modalnya itu sekarang kalau teman-teman mau buka franchise Indomaret deh, itu modalnya udah pasti di atas 1M. Ya, atau mau misalnya mau buka coffee shop, udah pasti di atas 100 juta modalnya. Dan baliknya nggak mungkin dalam waktu setahun 2 tahun kan, gitu. Kenapa ya, saya udah ngerasain banget ya teman-teman ya, saya 9 tahun di advertising agency, di Prudential 7 bulan, income-nya kekebut ya. Sambil itu part time loh saya jalaninnya ya. Dan dalam waktu setelah saya resign 4 bulan kemudian, income saya yang di advertising itu udah 2 kali lipatnya. Kebayang dong ya teman-teman kalau misalnya saya masih di advertising sekarang nih gitu ya. Mungkin income 2 digit tuh 2 atau 3 digit tuh cuman ada di pikiran kita, cuman ada di bayang-bayang kita aja. Boro-boro kali 3 digit zaman dulu ya, 2 digit aja mungkin kayaknya 2 digit mepet aja sih palingnya gitu. Jadi kalau menurut saya tuh buat teman-teman yang baru mau join ya, teman-teman tuh harus yakin bahwa yang ngajak teman-teman untuk dengerin webinar ini pasti dia melihat teman-teman tuh punya potensi sih. Dia pasti bisa melihat kalau teman-teman itu punya kemampuan untuk menjalankan bisnis ini. Kita kadang-kadang nggak bisa melihat potensi itu, karena kita kadang-kadang sudah ngeblocking diri kita aja. Aku nggak bisa, gue nggak bisa ngomong gitu ya. Saya juga nggak pernah ngira kalau saya bisa seperti ini. Waktu leader saya rekrut saya juga mungkin dia nggak akan ngira ya.
saya akan ada di webinar ini juga dia nggak akan ngira. Cuman pada saat itu tujuan leader saya adalah pengen nolong saya supaya saya keluar dari kesusahan perekonomian saya saat itu sih. Tujuan dia kayak saat itu cuma itu aja kan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang diajak, bersyukurlah bahwa orang-orang yang ngajak teman-teman ke sini itu udah bisa melihat potensi itu pada diri teman-teman. Jadi percaya diri aja. Karena yang membuat kita jatuh itu adalah kadang-kadang dari diri kita sendiri sih gitu. Percaya bahwa teman-teman itu pasti juga ya. Iya, mindset itu penting banget sih. Kalau mindset kita udah bilang enggak, selamanya teman-teman akan selalu enggak bisa. Tapi kalau teman-teman bilang, oh iya ya, Oki dulu cuman instruktur aja, Atri dulu cuman kerja di advertising aja, gue jabatannya lebih tinggi sekarang, pasti gue bisa lebih sukses dari Oki dan Atri. Kalau teman-teman punya mindset seperti itu, teman-teman saya yakin banget deh dalam waktu 2 tahun kayak Oki bisa jadi agency director. Gitu ya teman-teman ya. Oh, luar biasa ya. Thank you Kak atas nasihatnya. Nah, terus kalau Kak Oki sendiri boleh nggak nasihat buat teman-teman kita yang di sini agar semakin yakin untuk bisa join dengan Prudential, Kak? Ya, kalau aku, ya halo, kedengaran suara aku ya? Udah Pak. Oke. Ya, jadi kalau aku nih buat teman-teman millennials ya, aku merasa bahwa kalau misalnya kesempatan yang luar biasa ini, aku bisa sharing sekarang sama teman-teman dan aku bisa buktikan dalam waktu 2 tahun ya. Aku yakin bahwa kalau aku bisa, teman-teman di luar sana juga pasti bisa ya. Aku yakin bahwa bisnis syariah ini ke depannya marketnya akan semakin bagus, makin luas, makin besar gitu kan. Ditambah dengan Prudential yang punya sistem yang luar biasa sekarang di dunia dengan sistem digital, pengembangan talentnya kita, kemudian sistem edukasi kita,